sobat belajar semua di rumah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan tentunya semoga selalu ceria. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, udah siap kan untuk belajar hari ini? Karena hari ini kita akan belajar mengenai UTUL UGM 2019. Nah, buat temen-temen nih, sobat belajar semua yang ada di rumah, yang udah semangat dan ngebet banget nih pengen ke UGM, yuk kita cek kayak apa sih soal-soalnya. Ini sebagai salah satu strategi kamu untuk bisa masuk ke UGM. Dan sobat belajar semua di rumah, seperti yang kita ketahui bahwa UGM merupakan salah satu universitas yang terbaik loh di Indonesia. Jadi nggak salah dong kalau UGM dijadikan salah satu pilihan kamu. Tapi kalau kamu mau pilih yang lain juga boleh loh. Karena setiap universitas pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, yuk langsung kita bahas aja soalnya apa aja sih yang ada di UTUL UGM 2019. Dan ini dia soal yang pertama. Hutan mangrove merupakan ekosistem pantai yang mempunyai peran sangat penting secara biokimia terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Nah, di bawah ini mana sih yang merupakan dari fungsi-fungsi kelingkungannya? 1. Habitat plasma nutfah bagi ikan-ikan kecil, bandeng, dan juga udang. Kemudian yang kedua, ekosistem bagi sekelompok fauna seperti burung, bangau, kera, reptil, dan juga moluska. Kemudian yang ketiga, ada pengatur iklim mikro yang berperan sebagai pemecah angin laut atau windbreak. Kemudian yang keempat, penyerap zat karbon di atmosfer yang difotosintesis kemudian menghasilkan oksigen. Nah, kemudian jawaban yang paling tepat yang mana ya? A, B, C, D, atau 1, 2, 3, ataukah yang keempat? Nah, untuk sobat belajar langsung aja menjawab. Aku kasih waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab dan melok jawabannya. Yuk segera dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap dengan jawabannya? Dan jawaban yang tepat adalah berikut ini. Bahwa hutan mangrove yaitu adalah hutan yang terletak di antara pesisir pantai biasanya. Dan biasanya dia terletak di antara wilayah estuaria. Ada yang tahu nggak apa sih wilayah estuaria itu? Di sini akan aku catat mengenai wilayah estuaria. Dan wilayah estuaria ini merupakan wilayah pertemuan antara air laut dan juga air tawar. Di sini ada air laut dan juga air tawar. Atau bisa kita kenal juga dengan pertemuan antara air sungai dengan air laut nih dengan mudahnya, dan biasanya disebut dengan istilah muara. Wow, muara ya, atau kita kenal juga biasa dengan istilah hilir. Nah, di sini. Nah, si wilayah estuaria ini biasanya ditanami banyak dengan pohon mangrove. Salah satu fungsinya adalah untuk mencegah abrasi pantai. Jadi, ombak-ombak yang ada di pantai ini biasanya mereka akan mengabrasi lapisan-lapisan yang ada di sekitar pantai. Dan adanya pohon mangrove ini salah satunya adalah untuk mencegah abrasi tersebut. Kemudian, untuk fungsi lingkungannya ada apa aja sih? Yang pertama adalah untuk mengurangi dan mencegah yang namanya pengikisan yang disebabkan oleh air laut atau yang tadi aku sebut dengan istilah abrasi. Nah, kemudian yang kedua ialah untuk menahan angin atau istilahnya ini windbreak. Jadi ketika angin yang masuk dari laut atau angin laut ini nggak langsung nih menempa daratan, dia akan dihalangi terlebih dahulu oleh si hutan mangrove ini. Nah, kemudian yang ketiga, dia sebagai penetralisir pencemaran air laut atau polutan. Nah, akar-akar yang ada di pohon mangrove, daun-daunnya ini sangat berfungsi untuk menetralisir para polutan ini, baik polutan udara maupun dari polutan yang ada di air. Jadi adanya pohon mangrove ini sangat bermanfaat ya tentunya ya. Dan kemudian yang keempat, dia juga sebagai tempat habitat dari flora dan fauna khas laut.
Jadi beberapa hewan dan tumbuhan yang ada di laut ini hidup dan menempel pada pohon mangrove. Nah, dan kemudian juga beberapa ikan, flora fauna lainnya juga memijah di sini. Jadi si pohon mangrove ini dijadikan sebagai tempat untuk berkembang biak dari para hewan dan juga tumbuhan laut. Kemudian yang kelima, dia sebagai penyerap zat-zat karbon. Jadi seperti yang kita ketahui, adanya tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap karbon. Dan penyerapan karbon ini kemudian akan diolah dengan proses fotosintesis untuk menjadikan sebagai oksigen. Nah, jadi fungsinya banyak banget ya sobat belajar. Jangan lupa loh untuk menjaga laut kita dengan banyak sekali caranya. Salah satunya dengan kamu nggak buang sampah sembarangan loh. Karena saat kamu nggak buang sampah sembarangan artinya kamu juga ikut menjaga lingkungan. Nah, kalau kamu rumahnya jauh dari pantai, nggak perlu kan untuk menanam si pohon mangrove ini. Tapi kalau rumah kamu ada di sekitar pantai, boleh banget dong untuk berperan aktif menanam si pohon mangrove ini. Artinya kamu telah secara aktif dan secara langsung turut serta untuk memperbaiki laut kita. Wah, keren banget ya. Dan marilah kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini dia soal yang kedua. Ciri-ciri tipe desa berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan desa adalah 1. Memiliki ketahanan sosial, ekonomi, ekologi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan juga ekologi. Dan kemudian yang ketiga, sudah mampu mengelola sumber daya secara optimal. Dan kemudian yang keempat adalah belum mampu mengelola sumber daya secara optimal. Kira-kira yang mana ya yang merupakan ciri dari desa yang berkembang sesuai dengan perkembangan di bidang kemajuan? Nah, di sini coba deh sobat belajar semua yang ada di rumah sebutkan angka berapa aja yang kira-kiranya benar. Apa ya? Apakah 1, 2, 3, 4 semuanya benar? Ataukah 1, 2, 3 aja? Atau 1, 2, 4? Atau yang mana aja boleh kalian pilih? Dan akan aku hitung dari 5 sampai 1 untuk memberikan dan mengunci jawaban kalian ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap ya untuk jawabannya? Dan jawaban selanjutnya ialah ini dia. Mengenai pembagian atau klasifikasi desa. Jadi sobat belajar semua yang ada di rumah, menurut dengan klasifikasinya atau perkembangan dari desa itu sendiri, desa ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada desa swadaya, yang kedua ada desa swakarya, dan yang ketiga ada desa swasembada. Nah, ayo diingat-ingat lagi ada desa apa aja? Desa swadaya, desa swakarya, dan juga desa swasembada. Ya, betul banget. Yang pertama akan kita bahas dengan desa swadaya. Nah, kalau di si desa swadaya ini desa yang masih terikat sekali dengan tradisi. Jadi biasanya mereka ini bersifat tertutup. Mereka cenderung menutup diri dari lingkungan luar sehingga mereka biasanya sulit untuk mendapatkan akses-akses yang lainnya. Mereka hanya ada di lingkungannya mereka sendiri. Yaitu contohnya adalah pada masyarakat Baduy. Yang mana masyarakat Baduy ini mereka cenderung tertutup, sangat menjaga sekali dengan tradisi, dan pendidikannya pun berbasis pada pengetahuan nenek moyang mereka sendiri. Seperti itu ya sobat belajar, ini adalah salah satu contoh dari desa swadaya. Kemudian yang kedua, ini ada yang dikenal dengan desa swakarya. Nah, kalau si desa swakarya ini, dia adalah setingkat lebih maju daripada si desa swadaya. Yang dimana adat istiadat yang ada di sini masyarakatnya ini sedang mengalami transisi. Jadi mereka mulai menerima adanya input-input dari luar nih, adanya berbagai macam informasi yang ada dari luar desa mereka sendiri. Mereka mulai terima, mereka mulai mentransisi dan juga biasanya tingkat pendidikannya nih mulai membaik. Dan mereka pun tetap menjaga tradisinya tapi tidak sekental dengan desa swadaya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah desa swasembada.
Nah, kalau si desa swasembada ini disebut juga dengan desa yang maju atau berkembang. Dan di desa ini dia lebih maju daripada si desa swakarya maupun si desa swasembada tadi tentunya. Maksud saya adalah desa swadaya. Karena apa? Yang pertama, dia sudah menerima segala informasi dari luar. Kemudian dari segi pendidikan dia juga sudah maju. Anak-anaknya mungkin sudah ada yang masuk ke universitas dan lain-lain. Dan pada desa swasembada ini dia tidak terikat dengan tradisi. Jadi udah banyak ya ini desa-desa swasembada yang ada di Indonesia dan banyak sekali. Kemudian kita kembali lagi ke pernyataan yang tadi. Di sini dia. Menurut di sini kalau desanya yang berkembang dan perkembangannya maju, ini berarti sektor-sektornya yang mana aja nih? Satu, apakah ikut adanya dia berketahanan sosial, ekonomi, ekologi dan berkelanjutan? Ikut ya, ini satu. Kemudian yang kedua, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan juga ekologi. Ini juga pastinya ikut dan dia sudah mampu untuk mengelola sumber daya secara optimal. Sehingga desa tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tipe yang berkembang atau tipe dengan perkembangan kemajuan. Dan tentunya desa ini disebut dengan desa swasembada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3. Jadi ini ya sobat belajar jawaban yang paling tepat mengenai soal nomor 2. Kemudian yuk kita cek soal nomor 3. Seperti apa ya soal nomor 3? Ini dia soal nomor 3 mengenai lempeng-lempeng yang ada di Indonesia. Nah kemudian keberadaan lempeng ada lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Pasifik. Ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang seperti apa ya? Apakah A, dilewati badai tropis? Ataukah B, rawan gempa bumi? Ataukah C, pergerakan El Nino dan La Nina? Ataukah yang D, penggunungan samudra? Atau yang E, yaitu persebaran hutan hujan tropis? Nah, kalau ini kira-kira adanya lempeng, ketiga lempeng ini yang ada di Indonesia, nyebabin apa ya ke Indonesia? Apakah A, B, C, D, atau yang E? Nah sekarang silahkan untuk sobat belajar semua yang ada di rumah menjawab. Aku juga akan hitung sampai 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah di lock ya jawabannya sobat belajar? Sudah, dan mari kita cek bersama-sama. Di sini akan aku gambarkan terlebih dahulu mengenai peta Indonesia, sedikit cukup singkat saja. Ini ada Sumatera, anggap saja ini Pulau Jawa. Ini di sini adalah Kalimantan. Ini adalah Sulawesi, ini adalah Bali dan Nusa Tenggara dan lain-lain, dan kemudian di sini adalah Papua. Di sini adalah Maluku dan lain-lain. Banyak sekali pulau-pulau kecil. Nah, di sini Indonesia sendiri dikelilingi oleh 3 lempeng. Di sini ada lempeng Eurasia. Di sini ada lempeng Indo-Australia. Dan di sini ada lempeng Pasifik. Yang mana lempeng-lempeng ini terus bergerak dan ketemunya si 3 lempeng ini ada di sini nih sobat belajar. Tepatnya di Laut Banda. Ini menyebabkan di sekitaran Laut Banda ini dia sangat kaya akan sumber daya kelautan, baik floranya maupun faunanya. Memiliki terumbu karang yang sangat cantik dan juga banyak sekali hewan-hewan seperti ikan-ikan besar yang sangat cocok untuk ditangkap dan kemudian dijual ataupun diekspor. Nah, di sini sobat belajar semua yang ada di rumah, adanya ketiga lempeng ini membuat juga Indonesia kaya akan bahan mineral. Karena adanya pergerakan lempeng, kemudian juga gejala-gejala adanya endogen yang ada di sini, ini menyebabkan banyaknya material-material mineral yang disimpan di Laut Indonesia. Wah, bisa bayangin ya betapa banyaknya kekayaannya Indonesia. Nah, kemudian untuk si lempeng tersebut, ini kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang B tentunya, yaitu rawan akan gempa bumi.
Karena adanya pergeseran lempeng, kemudian juga adanya pertemuan 3 lempeng ini mereka seringkali bergerak dan menyebabkan yang adanya gempa bumi. Nah, dan apabila terjadi gempa bumi, karena proses ini biasanya getarannya ini terasa hingga pada manusia. Seperti itu ya sobat belajar. Dan selanjutnya kita akan bahas ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 yaitu sebagai berikut. Ini dia. Di sini ada beberapa instrumen penginderaan jauh. Masih ingat ya penginderaan jauh? Yaitu cara kita menginterpretasikan sebuah atau sesuatu ini dari jarak yang jauh. Biasanya dihasilkannya melalui citra, baik itu berupa citra foto maupun citra non-foto. Kalau citra foto pasti hasilnya berupa foto ya, sebuah daerah. Nah kalau citra non-foto biasanya ini berupa data-data numerik yang kemudian akan diolah melalui sebuah aplikasi. Baik itu seperti aplikasi ArcGIS, QGIS maupun lain-lainnya. Nah dan di sini instrumen penginderaan jauh yang mampu merekam data kondisi atmosfer untuk memprediksi perubahan cuaca. Nah, kira-kira apa ya? Apakah A. NORPEX, atau B. NOMAD, atau C. NOAA, atau C. Landsat, atau D. Landsat maksud saya, atau yang E. SRTM. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat apa ya? A, B, C, D, atau yang E? Silahkan di-lock teman-teman jawabannya. Aku akan hitung hingga ke 5 untuk teman-teman menyimpan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap ya? Dan mari kita bahas. Di sini ada penginderaan jauh, seperti yang tadi aku telah jelaskan apa itu penginderaan jauh dan ada atmosfer. Nah, atmosfer itu sendiri merupakan lapisan-lapisan udara yang ada di bumi. Nah, dia berfungsi sangat banyak loh. Terjadinya fenomena cuaca, untuk juga adanya ion-ion seperti ozon dan lain-lain untuk melindungi bumi dari sinar UV, melindungi bumi dari adanya seperti jatuhan meteor dan lain-lain. Ini juga merupakan salah satu fungsi dari atmosfer. Nah, si atmosfer ini juga harus kita pantau kondisinya seperti apa dengan melalui beberapa satelit. Yang mana satelit itu juga diletakkan di bagian atmosfer paling ujung yang langsung berbatasan dengan luar angkasa, yaitu di bagian exosfer. Nah, di sini sobat belajar semua yang ada di rumah, tentang penginderaan jauh kita juga memanfaatkan di bidang atmosfer itu terutama di bagian cuaca. Ada salah satu instrumennya yaitu adalah NOAA, yang mana dia dimanfaatkan untuk merekam data pada kondisi atmosfer berupa cuaca. Di sini juga ada beberapa yang lain. Akan dijelaskan sedikit mengenai yang pertama ada SRTM, yang mana si SRTM ini dia berfungsi untuk memvisualkan tinggi rendahnya kondisi bumi secara lebih detail. Dia akan memvisualisasikan seperti apa sih topografi bumi kita, seperti apa sih tinggi rendah yang ada di bumi kita, dan keadaan realnya seperti apa ini secara lebih mendetail. Namun kalau NOAA ini dia merupakan singkatan dari National Oceanic and Atmospheric Administration, atau administrasi yang mengurusi tentang atmosfer dan juga ocean atau samudra secara nasional, yang mana dia berfokus pada penelitian di bidang atmosfer dan juga kelautan. Nah, kemudian kalau si Landsat, ini dia berupa untuk mencitrakan gambar bumi dari luar angkasa. Nah, di sini aja dari asal katanya land ya, berarti permukaan atau tanah. Nah, dia si Landsat ini khusus untuk mendapatkan citra bumi dari luar angkasa. Gitu ya sobat belajar. Dan selanjutnya mari kita bahas soal yang nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada tenaga kerja. Yang kedua, ada kondisi geografis. Kemudian yang ketiga, ada jumlah penduduk. Yang keempat, ada kemajuan teknologi. Yang kelima, ada sosial budaya. Dan dari 1 sampai 5 ini, manakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah? Nah, di sini kita akan bahas mengenai pertumbuhan wilayah. Di sini apakah 1, 2, dan juga 3? Apakah B, 1, 2, dan 4? Ataukah yang C, 2, 3, dan 4?
atau yang D, 2, 3, dan 5, atau yang E nih, 3, 4, dan juga 5. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya Sobat Belajar? A, B, C, D, atau bahkan yang E. Nah, di sini aku perkenankan nih untuk Sobat Belajar semua yang ada di rumah menjawab. Mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah siap ya? Sudah melok ya jawabannya? Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, yuk kita bahas apa sih jawabannya kira-kira. Pertama kita akan membahas mengenai pertumbuhan wilayah. Nah, pertumbuhan wilayah ini merupakan salah satu aktivitas manusia untuk mengembangkan wilayahnya yang biasanya sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan juga kondisi wilayahnya tentunya. Nah, adanya pertumbuhan wilayah ini membuat banyaknya aktivitas manusia di dalamnya. Nah, berbagai macam aktivitas manusia ini tentunya untuk menyokong kehidupan dan juga kesejahteraan di negaranya atau untuk dirinya sendiri. Pada pertumbuhan wilayah, tentunya Indonesia sendiri juga telah menyiapkan wilayah-wilayah WPPI atau yang disingkat dengan wilayah Pusat Pertumbuhan Indonesia yang terbagi-bagi menjadi beberapa wilayah. Seperti ada di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan juga wilayah 4 tentunya. Nah, untuk wilayah atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah ini ada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah ada faktor dari tenaga kerja. Karena adanya tenaga kerja ini sangat berpengaruh kepada pertumbuhan wilayah. Kurang nggak sih tenaga kerja yang di sana? Kelebihan nggak sih? Dan ini akan berpengaruh kepada faktor harga atau tawar-menawar harga, mulai dari tenaga kerjanya, kemudian harga produksinya, kemudian harus dikonsumsi dengan harga berapa, ini sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah pada kondisi geografisnya. Bagaimanakah wilayah pusat pertumbuhan berikut? Nah, biasanya wilayah-wilayah pusat pertumbuhan ini berada pada wilayah yang cenderung datar, dekat dengan pusat-pusat transportasi. Seperti misalkan ada pelabuhan, atau mungkin bandara, atau mungkin terminal, pasar, dan sebagainya yang cenderung banyak dilakukannya aktivitas manusia di dalamnya. Nah, di sini dan ada juga jumlah penduduk, ini juga termasuk dalam salah satu faktornya, tapi jumlah penduduk ini tidak sangat berpengaruh karena harusnya yang kita lihat adalah komposisi penduduknya. Komposisi penduduk. Nah, kemudian yang keempat adalah yang salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah pada kemajuan teknologinya. Nah, semakin maju teknologinya, otomatis wilayah tersebut bisa semakin bertumbuh dengan lebih cepat. Nah, dan juga wilayah tersebut pastinya lebih mudah untuk mengalami pertumbuhan karena teknologinya semakin maju, kemudian orang-orangnya biasanya memiliki skill yang cukup tinggi untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Dan artinya di sini jawaban yang paling benar adalah 1, 2, dan 4, yaitu yang B. Nah, di sini siapa aja nih yang benar? Udah benar belum jawabannya? Udah ya? Hebat-hebat banget nih para sobat belajar semua yang ada di rumah. Oke, selanjutnya akan kita bahas soal yang selanjutnya, yaitu mengenai penataan ruang. Nah, penataan ruang ini juga sangat penting ya untuk kehidupan manusia. Nah, penataan ruang, kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan merupakan contoh penataan ruang. Berdasarkan apa ya? Apakah A, sistem wilayah, atau B, nilai yang strategis, atau C, hierarki administrasi, atau yang D, kegiatan kawasan, atau yang E yaitu mengenai fungsi utama. Nah, kira-kira dari pernyataan di atas, penataan ruang perkotaan dan kawasan perdesaan ini contohnya berdasarkan penataan ruang yang apa ya? A, B, C, D, atau yang E. Nah, silakan ya untuk teman-teman menjawab. Aku masih seperti biasa memberikan waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, udah siap ya dengan jawabannya?
Yuk kita cek bersama-sama dan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang mana ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 bab 3 pasal 5 nomor 4 mengenai penataan ruang. Yang mana penataan tersebut ini diklasifikasikan sebagai penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan. Nah, jadi keadaannya penataan ruang di perkantoran, di perdesaan ini dikelompokkan berdasarkan kawasannya. Ini kawasan tepat untuk apa? Apakah untuk pasar, ataukah untuk hutan, untuk taman, ataukah untuk kehidupan masyarakat. Nah, artinya ini untuk pemukiman seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya di soal selanjutnya. Ini dia soalnya. Peta berikut ini yang digunakan dalam penyusunan arahan pemanfaatan lahan adalah peta. Nah, kira-kira peta yang mana ya untuk menyusun pemanfaatan lahan? Apakah yang A, tanah, navigasi dan juga batas administrasi, ataukah yang B, topografi, batas administrasi dan juga kemiringan lereng, ataukah yang C, yaitu mengenai curah hujan, topografi dan juga transportasi, ataukah yang D, yaitu mengenai tanah, kemiringan lereng dan juga curah hujan, atau yang E, yaitu mengenai batas administrasi, curah hujan dan juga topografi. Jadi kira-kira jawabannya yang mana ya sobat belajar? A, B, C, D, atau bahkan yang E? Yuk disimpan jawabannya segera karena aku akan hitung sampai 5 untuk sobat belajar semua menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, mari kita cek jawabannya. Ini dia. Yang paling tepat adalah mengenai tanah, kemiringan lereng, dan curah hujannya. Kenapa? Yang pertama adalah kita bahas mengenai pemanfaatan lahan. Untuk mengetahui apa sih manfaatnya lahan ini, yang pertama perlu kita ketahui adalah tanahnya. Dia tanahnya jenis apa? Kemudian karakter jenis tanah tersebut seperti apa? Hingga proses-proses yang dilakukan untuk tanah ini sendiri ini sangat jelas. Kemudian yang kedua, kemiringan lereng. Nah, tanah tersebut kemiringannya seperti apa? Apakah landai atau curam atau sedang? Atau bahkan tanahnya ini cukup landai dan datar, yang artinya ini bisa dimanfaatkan untuk perkebunan. Atau tanahnya ini memiliki kemiringan yang sangat tajam, yang artinya ini hanya bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman aja nih, supaya nggak terjadi longsor. Dan seperti apa sih curah hujan yang terjadi di wilayah tersebut? Karena curah hujan juga sangat berpengaruh kepada faktor tanaman dan juga bencana. Kalau pusing mau kayak gini, terus cara cepatnya gimana Kak? Nah, cara cepatnya adalah di sini ada pada kata kuncinya, yaitu di batas administrasi. Nah, kalau batas administrasi, kita akan membahas mengenai bagaimana sih batas-batas wilayah antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Ini biasanya dimaksudkan atau difungsikan untuk kegiatan-kegiatan politik, kegiatan yang bersifat administratif wilayah. Kemudian berarti yang ada kata batas administrasinya ini termasuk jawaban yang salah. 1, 2, kemudian di sini 3. Nah, jawabannya adalah tinggal C dan D. Tapi di sini ingat lagi, yang diminta adalah mengenai pemanfaatan lahan. Nah, kalau pemanfaatan lahan, apakah ada hubungannya dengan transportasi? Tentunya tidak ya. Karena kalau transportasi ini biasanya adalah bukan untuk pemanfaatan lahan, tapi untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Sedangkan pemanfaatan lahan ini bersifat fisik, bukan sosial. Begitu ya sobat belajar semua yang ada di rumah. Nah, ini adalah pembahasan soal yang telah kita lakukan. Kemudian ada soal selanjutnya, yaitu ini dia. Mengenai adanya batas-batas yuridis administratif sebuah kota. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Proses perumusan kembali batas-batas yuridis administratif sebuah kota dalam rangka untuk mengakomodir penduduk maupun fungsi-fungsi kekotaan di masa yang akan datang. Nah, ini disebut apa? Apakah A, urban annexation, ataukah B, urban reclassification, ataukah yang C, urban sprawl, ataukah yang D, urbanization, ataukah yang E,
urban transformation. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat apa ya? A, B, C, D, atau bahkan yang E. Nah, yuk sobat belajar, buru-buru nih menjawab. Jawaban mana yang paling tepat menurut kalian? A, B, C, atau D? Yuk, aku akan hitung sampai 5 hingga 1 untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, udah siap ya dengan jawabannya? Dan jawaban yang paling tepat adalah ini dia. Urban reclassification, yang artinya dia adalah proses merumuskan sebuah masalah atau sebuah perumusan kembali mengenai batas-batas yuridis secara administratif sebuah kota. Nah, biasanya dia ini untuk mengakomodir atau mengkoordinir penduduk ataupun fungsi-fungsi kota yang lainnya yang akan ada di masa depan. Ini disebut dengan istilah urban reclassification. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini dia. Mengenai hampir semua cabang ilmu pengetahuan murni ini memiliki kesamaan objek kajian. Namun, berbeda dalam aspek yang ditekankan. Dalam hal ini, ilmu geografi menekankan pada aspek apakah A, spasial, ataukah B, dasar bumi, ataukah yang C, geometri bumi, atau yang D, gerak massa batuan, ataukah yang E, yaitu bencana alam. Nah, kira-kira yang mana ya yang membuat si geografi ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Apakah yang A, spasial, atau B, dasar bumi, atau C, geometri bumi, atau D, gerak massa batuan, atau yang E, bencana alam? Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Yuk dijawab, aku beri waktu 5 detik aja nih untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah siap ya dengan jawabannya ya? Dan jawaban yang paling tepat adalah pada spasial. Kenapa? Karena geografi ini khusus banget untuk mengkaji spasial atau keruangannya. Gimana sih persamaan dan perbedaan geografi dari segi spasialnya, bukan dari dasar buminya. Kalau dari dasar bumi kita bisa belajar dari berbagai macam ilmu bumi yang lainnya. Ataupun kalau geometri biasanya ada di fisika ataupun kimia, matematika. Gerak massa batuan ada di fisika, kemudian juga bencana alam. Ini juga ada di ilmu-ilmu yang lainnya ya sobat belajar. Nah, yang sangat membedakan antara geografi dengan ilmu-ilmu yang lainnya adalah karena dia berbicara tentang spasial atau keruangan. Karena apa? Karena geografi ini mempelajari antara persamaan dan perbedaan fenomena geosfer yang dilihat dari aspek-aspek seperti keruangan, kelingkungan, dan juga kewilayahan. Nah, jadi kita sangat berfokus kepada faktor-faktor spasial. Begitu ya sobat belajar. Oke, next kita akan bahas ke soal yang selanjutnya. Ini dia. Soal selanjutnya kita akan berbicara mengenai beberapa informasi yang bisa didapatkan dari data kependudukan berdasarkan usianya. Nah, kira-kira kalau kamu punya data penduduk mengenai sebuah wilayah, tapi yang dilihat dari usianya. Nah, kira-kira kita bisa mendapatkan informasi apa ya? Apakah A, mengenai daya beli masyarakat? Ataukah B, mengenai angka ketergantungan atau dependensi rasio? Ataukah C, mengenai persebaran penduduk? Ataukah yang D, mengenai perkembangan penduduk? Ataukah yang E, mengenai mobilitas penduduk? Jadi jawaban yang paling tepat yang mana ya? Apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E? Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih? Aku beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, udah disimpan ya jawabannya. Dan ayo kita cek. Ini dia jawaban yang paling tepat adalah angka ketergantungan atau yang kita kenal dengan istilah, di sini aku tulis dependensi rasio atau angka ketergantungan. Nah, kenapa sih angka ketergantungan? Karena sahabat belajar semua yang ada di rumah, pada angka ketergantungan ini kita akan mencari atau menghitung antara jumlah penduduk dengan usia yang non produktif
dibagi dengan jumlah penduduk yang pada usia produktif, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kemudian penduduk yang usia non-produktif itu seperti apa? Usia yang non-produktif ini adalah penduduk dengan usia antara 0 hingga 15 tahun dan juga ditambah yang usianya lebih dari 64 tahun. Nah, kemudian usia yang produktif itu berarti berapa? Yaitu adalah usia yang antara 16 hingga 64 tahun. Nah, misalkan kita hitung di sini ada pada dasarkan usia. Nah, pada dasarkan usianya, usia yang non-produktif pada usia 0 hingga 15 ini ada 10 penduduk. Ditambah usia yang lebih dari 64 tahun ini ada 25 penduduk. Lalu, penduduk dengan usia 16 hingga 64 tahun ini jumlahnya ada 100. Nah, lalu jumlah ini kita kalikan dengan 100%. Oke, berarti jawabannya adalah 35%. Artinya apa? 35%. Artinya dari 35 orang yang non-produktif ini akan ditanggung oleh 100 orang yang berada pada usia produktif. Artinya satu orang yang non-produktif ini bisa ditanggung oleh 3 orang yang berada pada usia produktif. Nah, usia yang produktif ini adalah biasanya orang-orang yang bekerja. Nah, orang-orang yang bekerja ini berarti bisa menghasilkan lebih. Otomatis di sini menjadi angka yang cukup baik dan bisa untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi yang ada. Oke, kita lanjut ya sobat belajar ke soal yang selanjutnya. Ini dia, kita akan berbicara mengenai intensitas penyinaran matahari. Dan mari kita baca soalnya mengenai tinggi rendahnya intensitas penyinaran matahari terhadap kehidupan di muka bumi ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Tapi kecuali apa ya? Apakah yang A, letak lintang suatu daerah? Ataukah B, sudut datang sinar matahari? Ataukah yang C, mengenai ketinggian tempat? Atau yang D, mengenai vegetasi penutup lahan? Atau yang E, mengenai besarnya erosi tanah? Nah, jawaban yang paling tepat yang mana ya? A, B, C, D, atau bahkan yang E? Yuk segera dijawab ya sobat belajar karena ini soalnya mudah loh. Kita berbicara mengenai intensitas penyinaran matahari. Jadi faktornya yang mana ya? Letak lintang, sudut pandang, ketinggian, vegetasi, atau besarnya erosi tanah. Nah, yuk dijawab bareng-bareng. Aku hitung sampai 5 hingga ke 1. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah di-lock ya jawabannya. Dan ini dia jawaban yang paling tepat adalah mengenai besarnya erosi tanah. Nah, kenapa? Karena di sini dikatakan dengan dasar kata kecuali. Oke, sekarang kita bahas mengenai intensitas penyinaran matahari terhadap bumi. Jadi seberapa lama sih matahari bisa menyinari bumi, intensitasnya seperti apa? Nah, ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah letak lintang. Nah, letak lintang adalah letak sebuah tempat berdasarkan garis lintang. Nah, garis lintang merupakan garis khayal yang dibuat oleh bumi ini yang garisnya itu berupa horizontal. Nah, di sini letak lintang juga sangat berpengaruh kepada intensitas penyinaran matahari. Kenapa? Karena kalau letak lintangnya semakin kecil, artinya intensitas penyinaran mataharinya ini semakin besar. Tapi kalau letak lintangnya semakin besar, hingga ke 90 derajat yaitu yang ada di kutub, ini intensitas penyinaran mataharinya semakin kecil. Nah, kemudian adalah sudut datangnya sinar matahari. Seberapa besar sih sudut matahari menyinari bumi? Apakah 0 derajat, 23,5 derajat, dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh kepada intensitas penyinaran matahari. Kemudian yang selanjutnya adalah pada ketinggian tempat. Nah, ketinggian kamu di mana? Kamu di gunung atau kamu di pantai? Ini juga berbeda ya intensitas penyinaran mataharinya. Biasanya kalau di gunung intensitas penyinaran mataharinya ini lebih sedikit. Bahkan kalian sering merasa dingin ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah mengenai
vegetasi penutup lahan. Nah, adanya vegetasi penutup lahan seperti kanopi-kanopi yang ada di hutan-hutan tropis ini juga sangat berpengaruh kepada intensitas penyinaran matahari. Kalau daun-daunnya berbentuk kanopi, daun tersebut tidak bisa menghantam atau tidak bisa menembus hingga ke dasar tanah. Otomatis ini sangat berpengaruh kepada lamanya penyinaran matahari. Gitu ya sobat. Kalau erosi tanah ini berbeda karena biasanya ini kaitannya dengan hujan, kemudian juga bencana tanah longsor, dan lain-lain. Oke. Sekarang kita bahas soal yang selanjutnya. Ini adalah soal mengenai sebab dan akibat. Nah, soal yang pertama adalah penanaman hutan perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan cadangan air di daerah khas. Sebab hutan dapat meningkatkan curah hujan. Nah, jawaban yang paling tepat dari soal ini apa ya? Apakah A, jika pernyataannya benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat? Ataukah yang B, jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan yang sebab dan akibat? Atau yang C, pernyataannya benar, tetapi alasannya salah? Ataukah yang D, pernyataannya salah, tetapi alasannya benar? Atau yang E, jika pernyataan dan alasan keduanya adalah salah. Nah, jadi kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E? Nah, silahkan sobat belajar yang ada di rumah mengunci jawabannya dan akan aku hitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke. Dan jawaban yang paling tepat adalah bahwa pernyataan dan alasan keduanya salah. Kenapa salah? Berikut mari kita cek bersama-sama. Pertama, penanaman hutan ini perlu dilakukan ini sebagai upaya adanya meningkatkan cadangan air ini bukan hanya di kars. Karena kars ini sangat mudah untuk meloloskan air. Tetapi juga di hutan-hutan tropis biasa. Ini juga sangat perlu dilakukan penanaman hutan atau reboisasi. Kemudian yang kedua ialah hutan dapat meningkatkan curah hujan. Ini juga enggak ya, bahwasanya yang dapat meningkatkan curah hujan ini adalah seperti pola pergerakan air, angin maksud saya, kemudian juga intensitas penguapan, pencahayaan matahari. Ini sangat berpengaruh kepada peningkatan curah hujan. Yang benar adalah adanya hutan yang semakin banyak ini dapat meningkatkan kadar oksigen yang ada. Oke sobat belajar, mari kita bahas soal yang terakhir. Ini dia soal ke-13, yaitu ada pernyataan di atas dan di bawah. Pernyataannya adalah pembangunan industri akan lebih menguntungkan jika lokasinya mengikuti pada aglomerasi industri. Aglomerasi adalah pengelompokan ya, sebab kawasan industri yang menyatu antara satu unit industri dengan industri yang lain tidak memerlukan sarana dan prasarana transportasi yang lebih mahal. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Apakah A, jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan yang sebab akibat? Atau B, jika pernyataannya benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau C, pernyataan dan juga alasannya yang salah? Atau D, pernyataannya salah dan alasannya benar? Atau yang E, yaitu alasan dan pernyataannya keduanya salah? Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Akan aku hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah di-lock ya jawabannya sobat belajar? Oke, sudah di-lock dan jawaban yang paling benar adalah yang A. Bahwa pernyataannya benar dan juga alasannya benar dan keduanya ini menunjukkan pernyataan yang sebab akibat. Dan oke sobat belajar semua yang ada di rumah. Hari ini sampai sini pertemuan kita. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar karena perubahan dimulai dari diri kamu. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.